Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan yap, banyak dari kita semua berpikir sosok ini adalah Gaban, sosok ini adalah Shiki, sosok ini adalah pria dengan luka bakar, dan lain sebagainya. Tapi apakah kalian ingat Dori Brogi pernah menyinggung soal cendekiawan yang menyebutkan nama Vegapunk saat mereka tiba di Egghead? Dan tentu saja ketika aku mengingat hal itu, aku langsung curiga, jangan-jangan I said let him go! Yap, pada chapter 1124, kita melihat seseorang siluet yang menunggu kedatangan seseorang di pantai Elbaf. Dan pertama-tama, persetan soal siapa dia. Saya lebih tertarik mencari tahu kenapa dia ada di sana. Dan logika saya mengatakan, karena dia sedang menunggu di Elbaf, ada kemungkinan dia juga yang menyuruh Dori dan Brogi untuk pergi ke Egghead. Dan tenang-tenang, ada dasar juga saya mengatakan hal ini. Dimana ya pada chapter 1108 saat pertama kali Dori dan Brogi menginjak kakinya di Egghead, dan saat juga pertama kali mendengar nama Vegapunk dari Bonnie, mereka berdua sempat berdiskusi seperti ini kurang lebihnya. Berbicara soal Vegapunk, cendekiawan itu juga menyebutkan nama Vegapunk bukan? Nah. Ini dia landasan teori kita yang sangat valid, yang mana dari ucapan Dori dan Brogi itu bisa dipastikan ada orang yang menyuruh mereka untuk pergi ke Egghead, dan orang itu mengenal Vegapunk. Dan di chapter 1124 kita menemukan ada orang di Elbaf yang sedang menunggu. Berarti dan sangat pastinya orang inilah yang menyuruhnya para giant untuk pergi ke Pulau Egghead. Dan dengan begitu pula, cendekiawan yang dimaksud oleh Dori dan Brogi itu adalah sosok ini atau orang ini. Dan semua ini atau semua itu akan juga jadi masuk akal kenapa rencana Vegapunk sebelumnya yang kabur itu menuju ke Pulau Elbaf. Ya, kalian benar, dan harusnya kita berpikir hal yang sama. Kalau sosok ini, orang ini yang sedang menunggu di Elbaf adalah kenalannya Vegapunk. Dan sampai di sini, jika apa yang saya katakan itu benar, dan pula jika peraturannya atau rulesnya kalau sosok ini merupakan kenalan Vegapunk dan juga merupakan seorang cendekiawan, maka sebenarnya hanya ada satu kandidat yang layak mengisi sosok ini, yaitu Profesor Clover. Dan ya, kalian benar lagi, kita juga semua tahu dia yaitu Clover harusnya sudah mati. Dan kenapa bukan Saul? Ya jelas bukan Saul lah, secara postur itu bukan Saul. Tapi ya, jika ternyata Clover masih hidup, ini jelas akan menjadi plot twist dan sosok ini bisa menjadi gambaran yang sangat cocok sebagai pria dengan luka bakar. Yap, Clover benar-benar sangat memenuhi syarat sebagai tokoh yang memiliki luka bakar jika dia masih hidup. Dan jika berbicara soal cover ini, cover story saat dimana Crocus bertemu dengan sosok misterius yang diduga sama dengan sosok yang saat ini ada di Elbaf. Dan kenapa Labun sangat tertarik dengan sosok tersebut? Karena sosok ini adalah Clover. Itu mungkin karena Clover dan Labun berasal dari perairan yang sama, yaitu West Blue. Tapi ya, sekali lagi memang agak berat mengatakannya secara demikian karena kematian Clover itu benar-benar sangat jelas. Walaupun saya juga tak tahu apa maksud dari Oda menampilkan flashback Clover belakangan ini, bahkan sampai memberitahu nama asli dari Clover yang ternyata juga Bang Sadi. Apakah flashback Clover itu hanya berupa suatu kenangan, ataukah flashback ini disajikan oleh Oda sebagai suatu syarat atau kode atau foreshadow untuk menyambut kedatangan Clover? Ya, saya tahu sulit mengatakan demikian, tapi ada satu hal yang saya tiba-tiba muncul di benak saya, yaitu sebuah pikiran, kenapa para giant menyelamatkan buku-buku itu? Maksud saya begini, kenapa prioritas utama mereka adalah menyelamatkan buku-buku di sana, bukan mengevakuasi manusia yang ada di sana? Apakah sebenarnya semua warga Ohara sebelumnya sudah diselamatkan alias sudah dievakuasi terlebih dahulu? Karena di flashback itu juga kita tidak melihat evakuasi Saul. Artinya sebelumnya mereka sudah dievakuasi. Ya, dengan kata lainnya, warga Ohara beberapa ada yang selamat. Dan apakah Clover termasuk? Ya, saya tidak tahu.
Kemudian kita masuk ke kemungkinan lainnya, di mana jika sosok ini merupakan cendekiawan lainnya atau yang berbeda, maka orang yang mendekati menjadi sosok ini itu adalah Gaban. Memang benar tidak ada bukti kalau Gaban adalah cendekiawan, tetapi setidaknya kita pernah tahu kalau orang yang merumuskan keempat road poneglyph saat itu di kapal Roger adalah Gaban. Jadi seminimal mungkin Gaban bukanlah orang yang dongo. Dan bagi para giant, hal itu seharusnya sudah selevel seperti orang cendekiawan pada umumnya. Terlebih lagi, jika judul chapter Seng saat itu mengatakan bertemu dengan kawan lama, banyak fans juga menduga kalau teman lama yang dimaksud oleh judul chapter itu bukanlah Dorian Broggy. Dengan kata lainnya, yang ditemui oleh Shanks di Elbaf itu merupakan alumni dari Roger Pirate. Dan jika skenarionya tepat, maka Gaban adalah orang yang dimaksud sosok ini. Dan untuk bagian dengan cover story ini, saat bertemu dengan Crocus, jelas juga akan relate karena keduanya adalah rekan atau nakama di kapal Roger Pirate. Dan dengan memberi aturan atau rules kalau sosok ini adalah cendekiawan, maka hanya dua orang ini sajalah yang terlintas di benak saya. Kalau bukan Gaban, maka kita akan mendapatkan plot twist terhadap Clover. Sehingga hal itu juga mengkerucuti kemungkinan tidak mungkin sosok ini adalah Roger. Yap, benar sekali. Saya juga menemukan komentar orang-orang yang berpendapat kalau itu adalah Roger. Selain tidak mungkin Roger, tidak mungkin juga itu Shiki. Apakah kalian bisa bayangkan Shiki adalah seorang cendekiawan? Tapi Min, bajunya... Ya, kalau bicara baju ya, Clover juga memiliki motif baju yang sama seperti itu. Dan terlepas daripada siapa sosok ini, saya cuma berharap satu hal daripada sosok ini, kalau dia itu adalah pria dengan luka bakar. Kenapa? Karena pada 1 tahun yang lalu kita pernah membahas ini, dan saya cukup yakin mengatakan pada saat itu dengan clue yang saya temukan juga saat itu, dialah sosok pria dengan luka bakar. Dan BTW, apakah tatapan Robin yang tajam saat Kid menyinggung soal sosok itu berhubungan dengan plot twist yang kita bahas pada video kita kali ini atau tidak? Nanda sore? 知らねえのか? じゃあこっちには好都合。なんだ言えよ。